imunitas super itu bisa dibantu diperoleh melalui penggunaan sambiloto sebagai obat alternatif. Sobat Sehat, selamat datang di kanal YouTube saya, kanal kesehatan Prof. Mangestuti. Ini adalah episode perdana yang akan mengambil topik imunitas, sambiloto, dan COVID-19. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Profesor Mangestuti Agil, guru besar pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yang selama lebih kurang 40 tahun sudah menggeluti perkuliahan, penelitian, dan program pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan herbal, tanaman obat, pengobatan komplementer seperti pijat dan aromaterapi. Sejak pandemi COVID-19 muncul di Indonesia, masalah imunitas menjadi topik pembicaraan yang hangat. Mengapa demikian? Tubuh manusia sebenarnya sudah dilengkapi dengan sistem pertahanan tubuh yang kita kenal sebagai sistem imun atau sistem kekebalan. Ini adalah sistem yang mempertahankan tubuh kita dari kemungkinan serangan kuman, yaitu bakteri dan virus yang menyebabkan penyakit. Sistem ini sangat kompleks, terdiri dari rangkaian proses yang berkelanjutan dan sangat rumit, sangat lincah, dan harus siaga selama 24 jam. Oleh karena itu, dalam situasi wabah berbagai penyakit menular seperti COVID-19 ini, sistem imunitas kita itu harus sehat dan kuat. Mengapa demikian? Pada wabah COVID-19 misalnya, obat yang spesifik belum ditemukan, yang mengakibatkan fasilitas kesehatan tidak mencukupi karena banyaknya pasien, dan vaksinasi memerlukan persiapan yang panjang. Sebuah buku mengatakan perlunya imunitas yang sehat dan kuat yang disebut imunitas super. Bagaimana imunitas super itu bisa dicapai? Satu hal yang perlu diperhatikan atau yang seringkali tidak kita perhatikan, yaitu bahwa imunitas super itu hanya dicapai melalui kerjasama yang baik dengan sistem tubuh atau alat tubuh yang lain, yaitu antara lain peredaran darah, pencernaan, pernafasan. Koordinasi yang baik di antara sistem-sistem ini yang juga harus berada dalam keadaan sehat harus diperoleh untuk mendapatkan imunitas super. Lalu bagaimana mendapatkan imunitas super? Caranya adalah dengan melaksanakan pola hidup sehat secara konsisten, secara teratur. Meliputi apa saja? Nutrisi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral yang lengkap dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dengan kualitas yang baik. Tidur cukup 6-8 jam sehari. Olahraga paling sedikit 30 menit tiap hari. Dan pengendalian stres melalui antara lain aktivitas religi, pelaksanaan hobi, meditasi, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dengan hubungan antara imunitas, sambiloto, dan COVID-19? Sambiloto adalah salah satu dari herbal yang mencuat, yang menjadi populer sejak pandemi COVID-19 di Indonesia. Mengapa? Alasannya sangat mudah. Karena herbal adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah digunakan selama bertahun-tahun dan sudah dibuktikan khasiatnya antara lain untuk meningkatkan imun, yang dalam bahasa mereka adalah sebagai tonikum, penguat tubuh. Nah, sambiloto adalah satu di antaranya. Sehingga dari beberapa herbal yang mencuat namanya itu, kali ini saya memilih sambiloto untuk dibahas lebih lanjut. Paling sedikit ada 2 alasan penting mengapa saya memilihnya. Yang pertama,
Sambiloto itu sudah dipakai selama berabad-abad lamanya secara turun-temurun untuk tujuan kesehatan di berbagai kawasan Asia, termasuk Cina, India, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Untuk tujuan apa? Seperti saya katakan tadi, bitter tonic, tonik pahit, yang maksudnya untuk mendapatkan kekuatan tubuh. Untuk gangguan pada saluran pernafasan, yaitu batuk, menurunkan suhu tubuh yang meningkat pada saat demam. Gangguan pada saluran cerna, misalnya kembung, diare, menurunnya nafsu makan, menurunnya daya tahan tubuh, gangguan pada fungsi liver atau hepar, antibakteri. Di India bahkan digunakan untuk membantu mengendalikan atau mengatasi gangguan pada saluran reproduksi, yaitu gangguan pada siklus haid pada wanita. Di Malaysia terkenal aktivitasnya sebagai anti diabetes. Alasan yang kedua, pemakaian secara turun-temurun tadi sudah mendapatkan pembuktian ilmiah melalui riset yang dilakukan oleh para ahli untuk memastikan aktivitas farmakologi. Antara lain gangguan pada saluran pernafasan, yaitu batuk, gangguan pada hepar atau liver, antioksidan, anti kanker melalui aktivitasnya untuk kesehatan sel. Peneliti Cina membuktikan bahwa sambiloto yang digunakan untuk saluran pernafasan itu bisa mengendalikan penularannya dengan dugaan kerjanya melalui sistem imun. Bahkan peneliti Cina itu pun membuktikan bahwa sambiloto yang digunakan itu dapat memperpendek masa penyembuhan sakit flu atau demam. Satu informasi yang sangat menggembirakan adalah bahwa pemerintah Thailand sudah mencanangkan program penggunaan ekstrak sambiloto untuk pengobatan COVID-19. Dasar daripada program itu adalah hasil studi pemanfaatan ekstrak sambiloto untuk pengobatan COVID-19 pada pasien 72 jam setelah terinfeksi COVID-19. Hasilnya sangat menggembirakan. Terjadi pengendalian penularan dan penurunan keganasan inflamasi atau peradangan. Nah, program ini dilaksanakan secara sukarela di rumah sakit pemerintah dalam waktu 3 hari untuk pasien berusia 18-60 tahun yang mempunyai gejala awal COVID-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan Thailand juga sudah membantu dengan mempercepat proses pendaftaran dari obat baru ini. Nah, bagaimana dengan pemanfaatan sambiloto di Indonesia? Sambiloto erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia seperti saya katakan. Pemakaian bisa secara tunggal maupun dalam kombinasi. Dipakai seluruh bagian tanaman di atas tanah, termasuk batang dan daunnya. Satu ramuan yang sangat terkenal, terutama di kalangan masyarakat Jawa, adalah pemanfaatannya dalam ramuan yang bernama jamu paitan, yang sudah digunakan secara turun-temurun dan sangat diyakini mampu meningkatkan kekuatan tubuh atau imunitas. Selain kegunaan yang lain yaitu mengatasi alergi, gatal-gatal pada alergi, anti diabetes atau menurunkan kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol darah, membantu memperbaiki atau menyembuhkan batuk pilek, dan untuk meningkatkan nafsu makan. Lalu bagaimana cara pemanfaatannya? Sambiloto digunakan secara kering maupun dalam keadaan segar, seluruh bagian di atas tanah, yaitu meliputi batang, cabang, dan daun. Dosis yang bisa digunakan adalah yang mengikuti acuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu 3-9 gram bahan kering atau 25-75 gram bahan basah. Acuan dari buku lain untuk
pencegahan penyakit disarankan 2 gram bahan kering, bahan di atas tanah sekali lagi. Dan untuk infeksi, keadaan infeksi maksimum 6 gram. Semua bahan-bahan itu direbus dalam 400 ml air hingga mendidih. Dan ketika sudah mendidih, api dikecilkan dan pemanasan dilanjutkan selama 10-15 menit. Ramuan-ramuan ataupun herbal dalam pemakaian tunggal itu di Indonesia ditujukan pada umumnya untuk mengatasi gangguan-gangguan penyakit ringan. Alergi, sakit perut, diare, sesak napas, batuk, dan untuk pencegahan penyakit. Sehingga tidak ada informasi yang adekuat atau yang cukup pada pemakaian bersama obat dokter. Oleh karena itulah, maka bagi mereka yang menggunakan obat dokter secara kontinu atau berkelanjutan perlu melakukan konsultasi dengan dokter yang merawat. Pada Sambiloto itu ada anjuran untuk tidak menggunakan Sambiloto bersama obat-obat pengencer darah. Tapi yang saya anjurkan adalah, pertama, gunakan bahan segar untuk pembuatan minuman atau ramuan Sambiloto. Mengapa? Karena dengan bahan segar itu kita dapat memilih kualitas bahan yang baik, kita dapat mengendalikan pemanasan yang bisa merusak zat kandungan, dan kita tidak menambahkan bahan-bahan kimia. Hal yang kedua yang penting adalah kita mengetahui dengan sangat pasti kondisi kesehatan umum kita. Sehingga kita dapat menentukan berapa banyak kebutuhan kita dan berapa kali pemakaian. Pada saat ini sudah banyak beredar produk-produk ekstrak Sambiloto dalam kapsul. Bagi mereka yang berminat untuk menggunakannya, tentu saja perlu memperhatikan aturan yang tertera pada kemasan dengan sangat baik. Tapi sekali lagi, perhatikan dan pahami kondisi kesehatan umum tubuh masing-masing. Sobat sehat, beberapa hal yang ditekankan melalui pembicaraan kita ini adalah, pertama, imunitas harus super. Dan itu dapat diperoleh melalui pelaksanaan pola hidup sehat secara teratur. Yang kedua, imunitas super itu bisa dibantu diperoleh melalui penggunaan Sambiloto sebagai obat alternatif untuk mencegah penyakit. Ketiga, Sambiloto itu dapat dipertimbangkan sebagai obat alternatif juga untuk mengatasi gangguan saluran pernafasan. Mengapa kita tidak coba untuk mencegah serangan COVID-19? Jangan lupa, Sambiloto juga dapat dipertimbangkan untuk mengendalikan kadar gula darah, mengendalikan kesehatan hepar atau liver, dan kesehatan sel sebagai anti kanker. Sobat sehat, like video ini, subscribe kanal YouTube ini untuk mendapatkan informasi-informasi kesehatan lebih banyak, karena sejatinya kesehatan adalah harta kekayaan kita yang paling berharga. Sampai jumpa.